Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemasaran dalam perspektif syariah, etika dan strategi. Ada 9 etika pemasaran dalam Islam. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dery Chandra, kelas manajemen bisnis syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Baik, pentingnya etika dan prinsip syariah dalam pemasaran tercermin dalam ajaran agama yang menghargai kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 188 mengingatkan kita untuk berpegang pada kebenaran dan tidak saling merugikan dalam bisnis. Yang artinya janganlah kamu saling menghancurkan dan saling merugikan. Kemudian ada prinsip-prinsip pemasaran dalam syariah. Prinsip syariah dalam pemasaran sangatlah menekankan pentingnya berorientasi pada semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesejahteraan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, berarti ini mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang mendasari hukum Islam dalam bisnis. Ada beberapa konsep yang terkait dengan prinsip ini. Yang pertama itu adalah niat. Kemudian yang kedua berusaha semaksimal mungkin. Yang ketiga kesejahteraan bersama. Yang keempat kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Baik, pada slide selanjutnya ada ayat Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqullu amwalukum bainakum bil bati illa an takunna dirajatan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ini dijelaskan bahwa Allah mengharamkan kepada kita memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Nah, kecuali dengan perniagaan ya. Kemudian masuk ke slide selanjutnya adalah 9 etika pemasaran dalam Islam. Nah, yang pertama itu memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Yang kedua, berkepribadian baik dan simpatik atau sidik. Yang ketiga, berlaku adil dalam berbisnis atau adil. Yang keempat, melayani nasabah dengan rendah hati atau hikmah. Yang kelima, selalu menepati janji dan tidak curang, tahfidz. Yang keenam, jujur dan terpercaya, amanah. Yang ketujuh, tidak suka memburuk sangka. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan. Yang kesembilan, tidak melakukan suap atau riswah. Oke, yang pertama, memiliki kepribadian spiritual atau takwa ya. Nah, takwa adalah kesadaran spiritual atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks bisnis. Ini berarti bahwa seseorang individu atau pelaku bisnis harus selalu memiliki kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam setiap aspek bisnisnya. Ya, jadi jangan meninggalkan bisnis tanpa moral dan etika Islamnya ya. Jadi kita harus menjalankan bisnis dengan integritas dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Terus yang kedua, berkepribadian baik dan simpatik atau sidik ya.
Sidik berarti memiliki kepribadian yang baik, jujur, dan dapat dipercaya. Dalam dunia bisnis, ini berarti bahwa individu atau pelaku bisnis harus selalu berbicara dan bertindak jujur, mempertahankan kata-kata mereka, dan dapat diandalkan oleh mitra bisnis atau pelanggan ya. Jadi harus mengedepankan kejujuran, itu akan menambah kepercayaan pelanggan kita. Yang ketiga ini berlaku adil dalam bisnis. Adil adalah prinsip yang harus ada dalam pelaku bisnis. Pentingnya untuk berlaku adil dalam semua transaksi dan hubungan bisnis. Nah, ini termasuk memberikan hak-hak yang setara kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Oke, kemudian yang keempat adalah melayani nasabah dengan rendah hati. Hikmah adalah sikap rendah hati dan pelayanan kepada pelanggan atau nasabah atau konsumen ya. Harus melayani dengan rasa hormat, dengan penuh kesopanan, tanpa merendahkan mereka atau membeda-bedakan derajat mereka ya. Kemudian yang kelima, selalu menepati janji dan tidak curang atau tathib ya. Tathib berarti selalu memenuhi janji dan menghindari tindakan curang dalam bisnis. Ini mengandung arti bahwa seseorang harus selalu menjaga integritasnya dengan memenuhi semua kesepakatan dan janji yang telah dibuat serta menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Nah, kemudian yang keenam itu jujur dan terpercaya atau amanah. Nah, tadi telah disebutkan juga, amanah berarti memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dan dapat dipercaya dalam bisnis. Ini berarti bahwa seseorang harus selalu jujur dalam segala hal, termasuk dalam mengelola uang dan aset orang lain yang dipercayakan kepada kita ya. Kemudian yang ketujuh, tidak suka berburuk sangka. Tidak suka berburuk sangka kepada konsumen. Nah, Islam mendorong individu untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain dan memberikan mereka keuntungan dari keraguan. Kemudian yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan. Menjelek-jelekan atau mencemarkan nama baik orang lain adalah perilaku yang harus dihindari dalam bisnis. Islam mengajarkan agar individu tidak menyebarkan gosip atau informasi yang dapat merusak reputasi seseorang. Kemudian yang terakhir, tidak melakukan suap atau riswah ya. Ya, riswah di sini berarti suap atau memberi imbalan atau hadiah yang diberikan dengan maksud mempengaruhi keputusan orang lain untuk secara tidak syah biasanya ya. Ya, dalam bisnis Islam tindakan ini dianggap melanggar etika bisnis dan harus dihindari. Baik, dalam slide selanjutnya adalah adanya larangan dalam berdagang syariah. Nah, marketer syariah harus menghindari hal-hal sebagai berikut. Itu yang pertama, tidak adil dalam menentukan tarif atau uang pertanggungan. Yang kedua, melakukan transaksi terhadap produk yang mengandung unsur maisir, goror, dan riba maisir atau transaksi tadlis. Yang ketiga, khianat atau tidak menepati janji. Yang keempat, menimbun barang untuk menaikkan harga. Yang kelima, menjual barang hasil curian dan korupsi. Yang keenam, sering melakukan sumpah palsu atau sering berdusta. Yang ketujuh, melakukan penekanan atau pemaksaan terhadap pelanggan. Yang kedelapan, mempermainkan harga. Yang kesembilan, mematikan pedagang kecil. Yang kesepuluh, melakukan monopoli ransaking atau ihtikar. Yang kesebelas itu ta'laqi rukeban atau menetapkan harga tinggi atau merampas keuntungan dari konsumen dengan cara yang tidak sah. Yang ke-12, melakukan suap atau sogok untuk melancarkan kegiatan bisnis atau syuah ya. Yang ke-13 yang terakhir, melakukan tindakan korupsi atau money laundry.
Nah, kemudian dalam slide selanjutnya adalah strategi pemasaran dalam Islam ya. Nah, strategi pemasaran pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa pendekatan segmentasi pasar yang digunakan. Yang pertama itu ada segmentasi geografis. Nah, ini melibatkan pemisahan pasar berdasarkan lokasi geografis, seperti melihat musim atau tempat berdagang. Nah, dahulu Nabi Muhammad SAW bersama para pedagang Quraisy sering melakukan perjalanan berdagang selama musim panas ke Bursa atau Syria dan selama musim dingin ke Yaman. Nah, itu berarti melihat musim-musim. Ketika musim panas, Nabi Muhammad itu pergi ke Syria, dan ketika musim dingin itu perginya ke Yaman. Kemudian yang kedua ada segmentasi demografi, mencakup kelompok berdasarkan keluarga, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Nah, ini pendekatan ini mencakup pemisahan pasar berdasarkan karakteristik demografis seperti keluarga, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Misalnya ya, dahulu Nabi Muhammad menyediakan produk peralatan rumah tangga untuk keluarga. Nah, sementara produk yang dijual kepada warga asing di bursa termasuk seperti kismis, parfum, kurma kering, ya barang tenunan, batangan perak, dan ramuan. Nah, itu yang dijualnya ke bursa atau syariah. Kemudian yang ketiga ada segmentasi psikografis, mempertimbangkan gaya hidup, nilai, dan kepribadian konsumen. Nah, dahulu Nabi Muhammad memahami kebiasaan dan cara hidup penduduk Bahrain, termasuk pola minum dan makan mereka. Berarti kita harus melihat ya perilaku konsumen atau gaya hidup yang diterapkan di tiap konsumen atau tempat itu ya, tadi berhubungan dengan segmentasi geografis. Nah, kemudian yang terakhir ada segmentasi perilaku, melibatkan pemisahan berdasarkan perilaku pengguna. Nah, ini bisa mencakup status pemakai, kejadian, tingkat penggunaan produk atau layanan. Nah, tingkat kesetiaan pelanggan, tahap kesiapan pembeli, serta sikap mereka terhadap produk atau merek tertentu ya. Harus melihat segmentasi perilaku. Kemudian dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini, Nabi Muhammad SAW berhasil memahami kebutuhan pasar dan menyediakan produk yang sesuai. Di slide selanjutnya ada pengertian dan konsep marketing mix syariah. Nah, ini menurut Kotler, marketing mix is the suite of marketing tools that inform user in pursuit its marketing objectives in the target market. Nah, yang artinya adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Nah, jadi oleh karena dalam menggagas bisnis Islami haruslah memperhatikan implementasi syariat pada marketing mix. Implementasi syariat dapat diterapkan dalam variabel marketing mix tersebut, yaitu produk, price, place, dan promotion, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Itu yang pertama, konsep marketing mix syariah menekankan bahwa dalam pemasaran baik barang maupun jasa harus memperhatikan nilai-nilai Islam. Terus yang kedua, manusia sebagai khalifah di bumi diharapkan menjaga kesejahteraan masyarakat dengan berdagang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, diperlukan kajian lanjutan untuk mengembangkan konsep manajemen pemasaran syariah yang kompleks dan komprehensif. Yang keempat, dalam konteks bauran pemasaran konvensional, penerapan dalam syariah harus mengikuti kaidah fikih yang menyatakan bahwa semua bentuk transaksi adalah halal kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Oke, kemudian ada konsep 4C dalam bisnis syariah ya. Konsep 4C dalam bisnis syariah adalah pendekatan yang mempertimbangkan 4 elemen penting dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keempat elemen ini dikenal dengan 4C ya.
yaitu yang pertama ada customer, pelanggan, kedua cost, biaya, yang ketiga convenience atau kenyamanan, yang keempat communication atau komunikasi. Ini mempertimbangkan keempat elemen ini, customer, cost, convenience, dan communication. Bisnis syariah diharapkan dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Alhamdulillah, materi telah saya sampaikan tadi mengenai pemasaran dalam perspektif syariah, etika, dan strategi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bila ada pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar ya. Nah, ini ada beberapa sumber referensi yang saya ambil mengenai materi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.